Hai, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan YouTube di YouTube ini sisanya saya atau jangan sisa. Oke, hari ini aku mau sharing dengan keadaannya sekarang. Banyak juga ada yang berita di luar. Apa sih gitu. Dan juga kali ini kan sekarang nih ada masalah banyak nih, seperti kita muka karutan banget nih, nggak ada. Aku memang nggak pakai make up ya, karena aku nggak suka banget pakai make up juga, jadi ya apa adanya aja gitu, seorang gitu ya. Nah, mumpung lagi si bocil-bocil aku istirahat lagi tidur, jadi ya manfaatin banget. Hari ini banyak banget tentang kehidupan. Aku tentang kehidupan aku aja ya. Ini pribadi aja sih, sebenarnya bukan diumbar, cuman aku mau share tentang dimana mungkin nikah itu pasti mengatakan umur kamu segini, umur kamu segitu belum nikah, kamu umur segitu udah nikah gitu. Tapi jangan seperti itu ya guys. Jadi lebih baik umur berapa sih? Kalau aku tuh menikah umur 17 tahun. Sekitar lagi berapa bulannya lagi tuh baru umur 18 tahun ya, 18 tahun jalan lah gitu ya. Nah, pada tahun 2010 aku nikah. Nah, di tahun 2010 itu kan masih SMA ya. Aku bilang kalau aku memang gagal untuk sekolah, kalau di dunia pendidikan aku gagal ya, aku akui. Tapi sih oke. Itu memang banyak sih yang ngebully aku, bilang inilah itulah itu kedua orang tua aku juga gitu loh. Tapi oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berkat supportnya dari ibu, yang terutama ibu saya nih, yang selalu support, lalu bilang kamu harus kuat, kamu harus sabar, lambat laun itu akan pergi gitu. Nah, kita lanjut. Tahun 2010 itu aku nikah. Habis itu nikah siri dulu. Ya, istilahnya kalakalan. Kalau orang Bali bilang kalakalan. Nah, setelah itu aku dalam keadaan hamil juga, hamil muda. Habis itu aku hamil muda juga. Nggak mudah ya, emang nggak mudah banget di sana. Setelah itu kisaran bulan Juni aku nikah. Bulan Juli itu aku udah kayak gimana ya, tidak baik banget kondisinya, dimana itu aku mengalami keguguran dan langsung dikuret. Nah, dari situlah aku mulai mengerti tentang apa artinya kehidupan, dan aku menjalani semuanya. Aku ikutin alur ceritanya seperti apa, aku ikutin, terus semua aku ikutin. Habis itu memang sih ya, umur 17 tuh masih ya cengeng, pasti iya gitu, pasti sedih iya gitu ya, masih ada nangis-nangisnya, masih ngambek-ngambekan, itu ya biasalah gitu loh. Habis itu aku jalani terus hari demi hari dah, pokoknya itu pendarahan iya aku pasti. Habis itu terus sampai berujung di tahun 2012 ya, tahun 2012 itu baru aku bisa punya anak pas di bulan April itu aku sudah melahirkan anak perempuan pertama, yang kedua jadinya dia cewek, itu lahir normal juga. Nggak lama sih sebenarnya aku untuk menunggu itu gitu loh. Dan 2012 ya aku udah melahirkan lagi, itu memang sih. Habis itu setelah dia proses, tapi masih banyak prosesnya memang. Nggak, pernikahan itu bukan seperti boneka ya di permainan itu. Tapi aku hadapin itu semua terus aku jalanin terus sampai bertahun-tahun. Banyak cobaan pasti. Yang namanya laki-laki itu pasti banyak ya di luar sana kan banyak cewek cantik, seksi, wow banget kan. Tapi lagi ke diri kita sendiri.
Kalau kita bisa memberitahu, mendidik dia, memberikan dia mungkin itu bisa gitu loh. Tapi kalian harus kuat, yang perempuan harus kuat, pasti bisa gitu loh. Memang saat di umur segitu lah masih lah, itu umur 18 tahun aku baru punya anak yang cewek. Terus habis itu jalan terus kisaran umur 4 tahun setengah anakku yang cewek, aku hamil lagi. Habis itu lahirlah lagi yang cowok gitu, akhirnya anak cowok. Nah situ aku udah senang gitu. Setelah itu sampai sekarang masih tetap kita harus hadapi, karena apa, proses. Ini sekarang usia pernikahanku sampai di tahun 2022 sudah berumur 12 tahun. 12 tahun itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang simple gitu loh. Kalau memang untuk butuh orang kedewasaan seseorang itu memang butuh proses gitu loh. Nggak gampang gitu. Jadi pokoknya untuk kalian yang baru menikah, meskipun usia kalian mungkin tidak ini, tapi kalian harus kuat. Umur seseorang tidak dilihat. Umur bukan, maksudnya usia kalian untuk menikah itu bukan dari umurnya sih, dari kesiapan kalian. Makanya aku sering bilang kepada teman-teman, siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, karena di luar sana kan banyak cobaan gitu loh. Bukan sekedar nikah langsung sah, itu bukan. Biar banyak cobaannya kita hadapi, banyak godaannya kita hadapi gitu. Jadi harus saling bisa kuat gitu loh. Nggak gampang banget, benar-benar nggak gampang menghadapi itu semua godaan gitu. Dan untuk menjalani semua aku selalu didukung oleh ibu aku dan ayah aku juga gitu loh, didukung, support banget gitu loh. Memang sampai sekarang aku belum bisa ngapa-ngapain juga ya gitu lah. Aku nggak bisa apa-apa karena aku memang nggak bisa. Ya kalau untuk bekerja memang nggak bisa bekerja karena aku harus mengurus anak-anak aku, 3 anak aku yang khusus ya kecil-kecil. Tuh memang sih udah ya SD seberapa sih, masih SD 1, belum lagi sekolah gitu. Tapi di sini kita dapat banyak belajar. Itulah banyak yang bisa kita harus lalui. Gitu. Cobaan yang kita hadapi itu tidak mudah. Jadi untuk teman-teman yang baru menikah, yang menikah hanya sekedar ingin diketahui aja, nggak hadapi alur. Karena kehidupan saat menikah itu seperti gado-gado, tau nggak? Gado-gado. Kadang nggak gado-gado itu pasti akan ada yang kurang. Pasti kurang kalem lah, kurang inilah itu. Tapi kita harus bisa. Intinya dalam satu pasangan itu bukan hanya tentang cinta atau perasaan, tapi tentang gimana kita menghadapi cobaan itu gitu. Bersama-sama, bukan hanya seorang istri aja, tapi suami juga harus support istrinya, didukung suami istrinya apa gitu. Jadi misalnya kadang ada ya namanya cemburu, itu wajar itu, harus hadapi semuanya gitu. Apapun itu coba, tidak ada salahnya kita mencoba, kita harus kuat, pasti kita bisa. Untuk perempuan yang di sana, di luar sana, yang belum ketemu jodohnya atau mungkin belum ada pasangannya, semoga segera dapat, dan semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk kamu dan bisa langgeng sampai selamanya. Oke, goodbye.